Perubahan nasib diambil dari buku 4 Nasihat dari Leo Fan. Manusia berada di dunia, itu adalah nasib. Sebenarnya, tak hanya manusia, keberadaan semua makhluk juga tidak luput dari nasib. Karena nasib, maka dibatasi oleh kelahiran dan kematian, serta menghadapi berbagai situasi berbeda-beda. Dari manakah asalnya nasib? Hukum karma mengatakan dengan jelas, ingin mengetahui sebab di kelahiran di masa lampau. Lihatlah yang didapatkan sekarang. Ingin mengetahui akibat di kelahiran mendatang. Lihatlah yang diperbuat sekarang. Nasib adalah balasan karma. Karma berasal dari sebab akibat. Oleh sebab itu, nasib terbentuk dari sebab dan akibat. Bisakah nasib diubah? Tentu saja bisa, asalkan mengubah sebab akibat. Itu sudah bisa. Tapi, umumnya orang tidak melihat jelas asal dari sebab akibat, hanya berusaha di luarnya saja, sehingga efeknya tidak besar. Karenanya, kehilangan kepercayaan diri, akhirnya hanya bisa mengikuti pengaturan nasib. Bila kita analisa lebih teliti, bagaimanakah terbentuknya nasib itu? Jawabannya adalah sifat atau tabiat. Lihatlah orang dari 2 keluarga berbeda dengan pendidikan yang sama, tetapi nasibnya berbeda jauh. Apa sebabnya? Karena tabiat berbeda. Tabiat berbeda akan menampilkan kepribadian yang berbeda dan dirasakan berbeda pula oleh orang lain. Ada yang diterima dan dipercaya, ada yang ditolak dan dicurigai. Dengan begitu, akan mempengaruhi posisinya di masyarakat. Maka nasib yang berbeda pun terbentuklah. Lalu, dari mana asalnya tabiat itu? Jawabannya adalah kebiasaan. Bila kita memelihara suatu kebiasaan, lama-kelamaan akan menjadi sifat khas di dalam kehidupan. Karena sifat khas ini berbeda dengan yang umum, maka disebut sebagai karakter, yaitu tabiat yang berbeda. Dalam ilmu fisika disebut inertia, yaitu pada saat suatu benda tidak terpengaruh oleh tenaga luar atau gabungan tenaga luar dan berada dalam kondisi nol, bersifat tetap dengan kondisi gerakan semula. Dengan begitu, gerakan semua yang tetap tak berubah itu adalah kebiasaan. Contohnya, bila seseorang memiliki kebiasaan sombong, maka akan terus demikian. Ingin diubah pun sulit. Pepatah mengatakan, gunung dapat diubah, tabiat sulit diubah. Tabiat yang terbentuk dari kebiasaan sulit diubah. Dari mana pula asalnya kebiasaan itu? Jawabannya adalah perilaku. Kebiasaan tidak terbentuk begitu saja. Pasti karena perilaku yang sama akan dilakukan terus-menerus, terus diperdalam dan diperkuat. Karenanya dikatakan, bongkahan es setinggi 3 kaki tidak terbentuk dari dingin sehari. Sering melakukan hal yang serupa. Setelah sekian lama, maka secara alami akan terasa wajar saja.
dan berubah menjadi kebiasaan. Dari mana asalnya perilaku? Jawabannya adalah pemikiran atau gagasan. Perilaku seseorang tidak mungkin dilakukan tanpa pemikiran. Tapi sebagian perilaku orang sepertinya timbul secara alami. Tidak terasa adanya tenaga yang menuntun. Mengapa begitu? Sebenarnya, pikiran manusia ada yang sadar dan ada yang di bawah sadar. Pikiran sadar, yaitu pikiran atau ide yang baru terbentuk. Pikiran di bawah sadar, yaitu pikiran yang sudah lama terpendam. Pikiran yang terpendam lama ini berubah menjadi kesadaran tetap. Kesadaran tetap inilah yang menuntun perilaku dan sendiri merasa sebagai hal biasa, maka sulit untuk disadari. Bagaimana pula terbentuknya pemikiran itu? Jawabannya adalah niat pikiran. Pemikiran memiliki pola dan sistem sendiri, lalu menciptakan suatu penilaian betul salah, baik jahat, indah buruk. Terbentuknya sistem pemikiran ini juga bukanlah kebetulan. Pasti terbentuk dari niat pikiran berbeda-beda yang saling bertaut. Niat pikiran yang timbulnya banyak dan lama, serta selalu berputar-putar dalam satu permasalahan, akan menjadi pola pikir. Bila tidak menggerakkan niat pikiran, isi hati menjadi kosong. Bagaimana bisa ada pemikiran? Bila niat pikiran baik, maka isi hati pun baik. Niat pikiran buruk, maka isi hati pun buruk. Menurut penjelasan di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Dari niat pikiran berubah menjadi pemikiran. Pemikiran berubah menjadi perilaku. Perilaku berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan berubah menjadi tabiat. Tabiat membentuk takdir. Karena itu, ingin mengubah takdir, harus mengubah tabiat dahulu. Ingin mengubah tabiat, harus mengubah kebiasaan. Ingin mengubah kebiasaan, harus mengubah pemikiran. Ingin mengubah pemikiran, harus mengubah niat pikiran. Niat pikiran adalah sumber akar dari segala nasib, rezeki, bencana. Niat pikiran adalah setiap hati ketika ini ingin memiliki rezeki, maka setiap saat simpanlah hati yang bersyukur, berterima kasih, dan menguntungkan orang lain. Maka rezeki datang dari hati. Rezeki dan bencana tidak datang sendiri, melainkan manusia yang mencarinya sendiri. Dengan terkumpulnya berbagai macam kebajikan indah, sifat baik secara alami akan timbul. Nasib pun berubah baik.